Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li jabati du'ai wa daf'il bala wa niyatis shifa bisyahi sayyidina wa habibina Muhammad al-Mustafa wa alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya rabbana ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Udzakiru nafsi awalan wa iyyakum bi ikhlasin niyati lillahi ta'ala. Sebelumnya mari kita menata niat terlebih dahulu mengaji semata-mata karena Allah Ta'ala. Kita lanjutkan ngaji insyaallah pertemuan yang terakhir di bulan Ramadan ini, menghatamkan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah lillahi ta'ala. Al-Hadi wal Arba'un. Al-Hadi wal Arba'un ay al-hadith al-hadi wal Arba'un. Hadith yang ke-41. An Abi Muhammadin Abdillah ibni Amr ibn al-Asi. Diriwayatkan dari Abi Abdillah, Abi Muhammad, saya ulang. An Abi Muhammadin, dari Abi Muhammad Abdillah ibni Amr ibn al-Asi. Boleh menggunakan al-Asi atau tanpa iya, al-As gitu. Ini ada dua pendapat ulama, boleh menggunakan al-Asi, boleh al-As tanpa iya. Al-Asi itu berarti mengikuti wazan fa'ilun. Diriwayatkan dari Abi Muhammad Abdillah ibni Amr ibn al-As. Abdullah sendiri, Abi Muhammad Abdullah itu adalah orang yang sudah bisa menulis ya. Di zaman itu seorang katib. Beliau adalah orang yang sudah bisa menulis di zaman itu. Dan kana kathirul hadis, orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafat pada tahun 75, umurnya 72 tahun. Saya ulang. Wafat pada tahun 65. Wafat pada tahun 65, umurnya 72. Ini Abdullah bin Amr ibn al-As. Radhiyallahu anhum. An-Nawawi menyebutkan radhiyallahu memandang Amr ibn al-As ini beliau sudah bertaubat sebelum kewafatannya. Beliau bertaubat sebelum kewafatannya. Maka Al-Imam An-Nawawi itu menggunakan redaksi radhiyallahu anhuma. Tidak hanya Abdullah saja, tapi Amr bin Asnya juga didoakan tarodi, didoakan radhiyallahu anhuma oleh Al-Imam An-Nawawi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la manan kamilan. Tidaklah di antara kalian mempunyai atau beriman dengan keimanan yang sempurna. Hatta yakuna hawahu. Hatta yakuna hawahu. Sehingga syahawatu nafsihi, hawahu ay syahawatu nafsihi, hawahu ay mailu qalbihi, sehingga
kecondongan-kecondongan hatinya, sehingga keinginan-keinginan hatinya itu tabaan, ay tabi'an lisyar'i lima ji'tu bihi, ay tabi'an lisyar'i alladhi ji'tu bihi. Saya ulangi maknanya dari awal. La yu'minu ahadukum, tidaklah salah seorang di antara kalian beriman dengan keimanan yang sempurna, hatta yakuna, sehingga dia syahwat hatinya atau kecondongan hatinya mengikuti kepada syariat yang dibawa oleh Nabi. Maknanya seperti itu. Setiap orang punya hawa nafsi, syahwatun nafsi. Nah, orang yang keimanannya sempurna, di antara tandanya adalah hawa nafsunya, kecondongan hatinya itu mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya seperti itu. Kalau dalam riwayat lain disebutkan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ini cocok dalam pengajian kita pada sore hari ini sesuai dengan hadis yang ke-40 ini. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, la yu'minu ahadukum, keimanan kalian tidaklah sempurna, hatta akuna, sehingga aku, yakni Sayyiduna Muhammad, ahabba ilaihi, lebih dicintainya, miwalidihi, dibandingkan dengan orang tuanya, wa waladihi, dan dibandingkan dengan kecintaan dia terhadap anaknya, wan nasi ajmain, bahkan seluruh umat manusia itu ia lebih mencintai Nabi Muhammad dibandingkan dengan seluruh manusia. Inilah bukti keimanan yang sempurna, tanda bahwa keimanan seseorang itu sempurna adalah Rasulullah itu lebih dicintai dibandingkan dengan siapapun. Ya, dibandingkan dengan siapapun. Mahabbah, kalau bicara tentang mahabbah, maka ulama menyebutkan al-mahabbatu thalathatun. Cinta itu ada 3. Yang pertama adalah mahabbatul ijlal, kamahabbatil walid li waladihi. Mahabbatul ijlal, kahabbatil walid walad li walidihi. Saya ulang. Mahabbatul ijlal, cinta karena mengagungkan. Seperti siapa? Seperti cintanya seorang anak kepada kedua orang tua. Jadi apabila ada anak mencintai orang tuanya, itu semata-mata karena mengagungkan, memuliakan. Kemudian mahabbatus syafaqah, cinta karena belas kasih. Cinta karena belas kasih. Mahabbatus syafaqah, kamahabbatil walidi li waladihi, sebagaimana cinta orang tua kepada anaknya. Terus yang ketiga, mahabbatul istihsani. Yang ketiga, mahabbatul istihsani.
Seperti apa? Seperti kecintaan kita terhadap sesama. Jadi karena kita ingin berbuat baik, maka kita mencintai. Cinta itu ditunjukkan dengan berbuat baik kepada sesama umat Islam. Itu mahabbatul istihsan. Gitu. Nah, di antara yang tiga ini itu harus berada di bawah kecintaan kita kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dengan wasilah nabilah orang tua kita selamat. Dengan wasilah nabilah anak kita itu selamat dari api neraka. Kita, kedua orang tua kita, anak-anak kita, semuanya itu diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari neraka. Itu karena apa? Karena ada sabab syar'i, yakni Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan inilah yang dipraktekkan oleh para sahabat. Para sahabat Nabi diantaranya misalkan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah ibnul Jarrah itu salah seorang sahabat Nabi. Abu Ubaidah ibnul Jarrah, aminu hadhil ummah. Julukannya itu adalah aminu hadhil ummah. Orang yang terpercaya dari kalangan umat Nabi, dari kalangan sahabat Nabi. Bernama Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ketika berada di perang Badar. Berada di perang Badar. Itu bertemu dengan ayahnya yang bernama Al-Jarrah, anak dengan bapak. Anak berada di pihak Nabi, di pihak umat Islam, sementara bapaknya itu berada di pihak orang kafir. Nah, kemudian dua orang ini, anak dan bapak ini bertemu di perang Badar. Ya, bertemu di perang Badar. Nah, kemudian bapaknya mengatakan bahwa kalau saya tega maka kamu akan saya bunuh. Nah, ternyata bagaimana? Abu Ubaidah justru mengatakan, kalau saya tidak belas kasih terhadapmu, maka saya tidak membunuhmu. Jadi seorang anak membunuh orang tuanya. Karena apa? Kecintaan mereka lebih mendalam, lebih tinggi dibandingkan kecintaan mereka terhadap kedua orang tua mereka. Ini yang dilakukan oleh sahabat. Ya. Jadi menyerang dulu ini, bapaknya itu menyerang dulu. Ya, menyerang dulu, kemudian menghindar. Kemudian karena tidak bisa diselesaikan kecuali dengan tindakannya Abu Ubaidah, kemudian Abu Ubaidah ini membunuh orang tuanya. Kemudian ada orang yang bernama Abdurrahman bin Abu Bakar. Abdurrahman bin Abu Bakar berkata kepada orang tuanya, "Ra'aituka yauma Uhudin." Saya bertemu engkau di perang Uhud. Maksudnya mengatakan begini. Seandainya saya tega, maka wahai orang tua. Ini orang tua. Kalau tadi anak anak kepada orang tua. Ini adalah cerita sahabat. Seorang tua itu lebih mencintai nabinya dibandingkan dengan mencintai anak-anaknya. Ini ada seorang sahabat Abdurrahman bin Abu Bakar. Abu Bakar ini sudah lemah fisiknya, sementara Abdurrahman itu fisiknya masih sangat kuat. Abdurrahman berkata kepada orang tuanya, "Ra'aituka fi yaumi Uhudin." Saya melihatmu di perang Uhud. Kalau saya tega maka saya akan aku bunuh. Saya tidak berpaling. Saya tidak akan berpaling untuk tidak membunuhmu. Tapi karena saya tidak tega, maka saya tidak bunuh. Nah, kemudian Sayyiduna Abu Bakar mengatakan, saya tidak melihatmu di perang Uhud. Kalau tadi Abdurrahman mengatakan, saya melihat dan tidak tega.
Kalau saya melihatmu di perang Uhud, maka tidak ada kata-kata tidak tega, maka kamu akan saya bunuh. Karena apa? Kecintaan Abu Bakar itu lebih tinggi dibandingkan kecintaannya terhadap anak. Semacam itu. Jadi inilah bukti bahwa kesempurnaan iman di antara tandanya adalah mengikuti seluruh syariat yang dibawa oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa orang yang jatuh ke dalam maksiat, betapa banyak orang yang melakukan maksiat itu karena mengikuti hawa nafsu, artinya tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haditsun sahihun. Hadis ini sahih, disebutkan sahih oleh Al-Hafidz An-Nawawi. Rawainahu min Kitabil Hujjah. Nama kitab ini, nama lengkapnya adalah Kitabul Hujjah ala Tarikil Mahajjah. Karangan seorang ulama namanya Ismail An-Nabhani Al-Asfahani, saya ulang. Bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Ya, dengan sanad yang sahih. Menurut Al-Hafidz An-Nawawi, kitab hadis yang ke-41 ini itu mempunyai sanad yang sahih. Di samping hadisnya sahih, sanadnya juga sahih. Dari tinjauan matan sahih, dari tinjauan sanadnya juga sahih. Kita lanjutkan hadis yang ke-42. Al-Athani wal Arba'un. An Anasin radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu. Orang yang diberkahi umurnya karena berkah doanya Nabi. Orang yang diberkahi harta bendanya karena didoakan Nabi. Orang yang diberkahi keturunannya karena didoakan Nabi, yakni sahabat Anas bin Malik. Berkhidmah kepada Nabi pada saat umur 10 tahun, ya, dibawa oleh ibunya untuk berkhidmah kepada Nabi ketika Nabi hijrah di Madinah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah bersabda. Apa sabda Rasulullah? Qala Allahu ta'ala. Sabdanya qala Allahu ta'ala ila akhiril hadis. Ini berarti maksudnya adalah hadis qudsi. Qala Allahu ta'ala. Allah ta'ala berfirman, yang maknanya, yang jika diibarahkan dengan bahasanya, dengan tulisan, dengan huruf yang ada pada diri manusia itu seperti ini. Ya bena Adam, wahai, di sini mananya ya ayyuhal ingsu, ya ayyuhal ingsu, wahai manusia, innaka ma da'autani, innaka ma da'autani. Sesungguhnya engkau mada'autani ay madama yas'aluni al-maghfirah, madumta tas'aluni al-maghfirah, selama warajautani ay madumta tatma'u fi rahmati wa maghfirati, dan selama engkau masih mengharapkan, menginginkan rahmatku, ghafartu laka, maka Allah Ta'ala mengampunimu, maka aku Allah Ta'ala mengampunimu. Ala ma kana minka ay ala ma kana min dzunubika, ala dzunubika, ala ma waqa'a min dzunubika. Jadi apapun yang terjadi, apapun dosa apapun yang engkau lakukan,
aku mengampunimu selama engkau masih meminta ampunan kepada Allah, selama engkau mengharapkan rahmat dari Allah Ta'ala. Saghiratan kabiratan kanat au saghiratan, baik itu dosanya besar ataupun kecil. Saya ulang. Ala ma kana minka ay ala ma kana yasduru min dzunubika kabiratan au saghiratan. Apakah itu dosa besar ataupun dosa kecil? Jika engkau masih bertaubat kepadaku, maka Allah Ta'ala itu mengampunimu. Allah, aku yakni Allah Ta'ala itu mampu mengampunimu. Wala ubali ay la yadurru dzalika. Wala ubali, saya tidak peduli, biasanya dimaknai begitu. Maksudnya tidak berpengaruh apapun kepada Allah. Kalau tidak pedulinya manusia kan cuek, ya kan? Tidak pedulinya manusia itu biasanya disebut dengan apa? Cuek kan begitu? Nah, itu yang dimaksud dengan la ubali di sini maksudnya la yadurruni dzalik. Sebesar apapun dosamu, jika engkau masih meminta ampunan kepadaku, kepada Allah Ta'ala, maka dosa yang engkau sudah ampuni, sudah engkau taubati itu tidak membahayakanku sama sekali. Atau maknanya ai la ta'zumu alayya kathratuha. La ta'zumu alayya kathratuha. Dosa sebesar apapun yang engkau lakukan itu tidak ada artinya bagi Allah Ta'ala, bagiku. Nah, ini yang pertama. Kemudian, ya bena Adam, lau balagot dhunubuka ananas samai. Wahai umat manusia, lau balagot, seandainya dhunubuka, dosa-dosamu itu sampai ananas samai, ma ya'innu minas sama. Jika seandainya dosa-dosamu sangkin banyaknya, maka dosa itu sampai memenuhi langit yang dapat kita lihat. Ma ya'innu. Jadi yang kita lihat dari langit itu dipenuhi, seandainya ini dosa itu dirupakan benda, maka dia seandainya dosa itu sampai memenuhi langit. Tsummastaghfartani ghafartu laka. Kemudian engkau beristighfar, ai tubta. Kemudian engkau bertaubat kepadaku. Tubta li, engkau bertaubat kepadaku. Bukan hanya ucapan, tapi dengan memenuhi syaratnya taubat. Syaratnya taubat yang pertama adalah taubat itu adalah menyesali apa-apa yang telah ia ucapkan, menyesali apa-apa yang telah ia lakukan, dosa-dosa, ia menyesal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dia telah melakukan dosa. Kemudian yang kedua, meninggalkan al-iqla atau tarku, meninggalkan atau meninggalkan kemaksiatan yang telah dia lakukan, ditinggalkan. Bukan hanya istighfar. Kalau istighfar saja itu hukumnya bukan bertaubat yang sesungguhnya. Jadi kalau ada orang melakukan dosa, dia beristighfar, dia masih dalam keadaan melakukan dosa, maka kadang diampuni, kadang tidak. Tapi kalau syarat yang ini, dia meninggalkan dosa, dia menyesal kalau telah melakukan dosa, kemudian dia meninggalkan dosa yang telah ia lakukan, dan ada tekad untuk tidak kembali berbuat dosa. Nah,
Kalau sudah semacam ini, ghafartu laka, maka Allah Ta'ala mengampuni orang yang bertaubat tadi, walaupun dosanya itu memenuhi seluruh langit yang tampak bagi kita. Maya'innuka minas sama, itu mananya ananas sama. Jadi seandainya dosa-dosamu sangkin banyaknya, sangkin penuhnya dosa, langit ini jika dirupakan benda, dan engkau bertobat kepadaku, kepada Allah Ta'ala, ghafartu laka, maka Allah Ta'ala itu mampu mengampuni. Ya bena Adamah, wahai umat manusia, innaka, sesungguhnya engkau, lau ataitani, ay lau mutta, seandainya engkau mati. Lau ataitani, nah ini yang biasanya dimaknai datang kepadaku, sowan kepadaku, menghadapku. Maksudnya adalah mutta, mati. Coba dicek di syarahnya kitab Al-Arba'in karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lau ataitani itu ya maknanya mutta, mati, atau liqa'il maut. Ya. Lau ataitani, seandainya engkau meninggal, seandainya engkau mati, menemui ajal yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Bahasa Arabnya, bahasa hadis yang disampaikan Nabi, lau ataitani, lamun teko sapa sira ni ing ingsun. Maksudnya apa? Lamun teko opo ajal kang den tentuaken ingsun ing sira. Ah, begitu. Kalau bahasa pesantrennya seperti itu. Lau ataita, lan lamun nekani ing sira. Opo ajal kang den tentuaken ingsun. Apabila ajal yang aku telah tentukan itu datang kepadamu, apabila engkau mati, wis mudahnya seperti itu. Bi qurabi au bi qirabi, boleh. Qurab dengan qirab itu boleh. Keduanya boleh digunakan. Bi qurabil ardi ay bi mil'il ardi, ay bimil'il ardi khotoya, thumma laqitani ay mutta, sama saja. Wahai umat manusia, sesungguhnya jika engkau mati, biqurabil ardi khotoya, dengan membawa dosa yang andaikan dirupakan benda memenuhi isi bumi. Bumi ini sebesar apa, kemudian diisi dengan dosa yang diumpamakan sebagai benda, itu penuh. Seandainya engkau mendatangi kubur, mati, nah, kemudian bumi ini diisi penuh dengan dosamu, karena saking banyaknya jika dosa itu dirupakan benda. Lau ataitani biqurabil ardi khotoya, jika engkau mati mendatangi kubur, ajal datang kepadamu, ajal yang aku tentukan datang kepadamu, sementara engkau membawa sejumlah kesalahan-kesalahan, berbagai dosa-dosa yang memenuhi isi bumi. Thumma laqitani, dan engkau meninggal. La tusyriku bi syai'a, meninggalmu itu tidak dalam keadaan menyekutukanku dengan apapun. Artinya dia meninggalnya dengan membawa iman Islam. Diterimanya taubat yang paling utama atau syarat asal, asyartu al-asl, asyartu al-asliyu, syarat utama seseorang dosanya diampuni adalah membawa iman. Seperti
dalam hadis yang disebutkan, innallaha la yahjubu minal abdi syai'a. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak ada hijab, penghalang ampunan dari mengampuni dosanya. Tidak ada penghalang bagi Allah Ta'ala untuk mengampuni dosa seorang hamba. Innallaha yaghfiru, hadisnya, nasnya saya lupa. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengampuni seluruh dosa manusia. Malam yaqa'il hijabu. Ada kata-kata malam yaqa'il hijabu, selama tidak ada hijab. Wa mahiyal hijabu, wa mahwal hijabu ya Rasulullah. Apakah hijab itu wahai Rasulullah? Antamutan nafsu wahia musyrikah. Hijab, penghalang seseorang tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala adalah apabila dia meninggal dalam keadaan musyrik. Wahia antamutan nafsu musyrikah. Wa ma wuqu'ul hijabi ya Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan hijab? Jadi kalau ada seorang hamba meninggal tidak ada hijab, tidak ada penghalang maknawi, maka dosanya itu bisa diampuni oleh Allah Ta'ala. Catatannya apa? Malam yaqa'il hijabu, seandainya tidak ada hijab yang menghalangi. Apa hijabnya itu wahai Rasulullah? Para sahabat bertanya, hijabnya adalah wahya antamutan nafsu wahya musyrikah. Seseorang meninggalnya dalam keadaan musyrik, tidak beriman, tidak iman Islam. Nah, itu adalah hijab maknawi, penghalang secara maknawi seseorang mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Tidak ada kata ampunan, tidak ada kata maghfirah bagi orang yang meninggalnya dalam keadaan tidak membawa iman. Ini sama dengan hadis tadi, semakna. Thumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Engkau meninggal, engkau mati dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan apapun. La ataituka bi qurabiha maghfiratan. Ai ghafartuha laka. La ataituka bi qurabiha maghfiratan ai ghafartuha laka. Maka niscaya Allah mampu mengampuni dosanya seorang hamba tadi. Allah Ta'ala itu mampu mengampuni dosa sebanyak apapun yang dibawa oleh seorang hamba ketika mati tapi meninggalnya dalam keadaan iman. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa syirik jika dibawa mati maka tidak ada yang diampuni oleh Allah. Di antara kesyirikan adalah kekufuran. Yang kufur, yang syirik kepada Allah dan dibawa mati wal'iyadu billah, itu sama sekali tidak diampuni oleh Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sedangkan orang yang meninggalnya tidak syirik, orang meninggal dalam membawa iman, membawa keislaman yang sahih, maka Allah Ta'ala berhak mengampuni sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Inilah makna bahwa umat Islam adalah umat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kita jangan mengatakan begini. Banyak orang yang mengatakan bahwa daripada orang Islam yang suka mencuri, lebih baik orang yang non-Islam tapi akhlaknya baik. Padahal Islam, iman itu adalah kewajiban yang paling besar yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Tanpa adanya syarat Islam dan iman, maka seorang hamba di akhirat tidak akan masuk surga. Tidak akan pernah masuk surga. Pasti tidak diampuni oleh Allah Ta'ala.
Nah, sedangkan orang Islam, awas, ini bukan perintah, ini bukan untuk memotivasi untuk berbuat maksiat, bukan. Ini untuk menjelaskan bahwa syarat seseorang diampuni dari dosa yang paling pokok adalah beragama Islam. Maksudnya semacam itu. Ya. La ataituka biqurabiha maghfiratan rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Hadis yang derajatnya sangat mendekati hadis sahih dan dapat dijadikan sebagai hujjah. Ya, sebagai bentuk tabarruk kita, mudah-mudahan kita meninggalnya dalam keadaan taubatan nasuha, dalam kesempurnaan iman. Mari kita tutup pengajian di bulan Ramadan ini dengan bersama-sama membaca hadis yang ke-42. Semoga kita senantiasa diberikan ketetapan iman Islam dalam keadaan iman yang sempurna ketika meninggalnya. Amin ya rabbal alamin. Bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lillahi ta'ala kita baca Al-Athani wal Arba'un An Anasin radhiyallahu anhu annahu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali ya ibna Adam law balaghat dhunubuka ananas samai thumma astaghfartani ghafartu laka ya ibna Adam innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Allahu yuhsinu khitamana wa yaj'aluna min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyakum min ahli syarri wad dhair. Allahumma ya Allah tawaffana muslimin wa anta radin anna. Allahumma alhiqna bis salihin. Allahumma ya Allah kama jama'tana fi majlisil ilmi. Allahumma ya Allah ijma'na fi firdausikal a'la. Al-firdaus jannatil aliyyin jannatin nabiyyin wal mursalin. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim, thabbitna alal qawli thabit fid dunya hatta namuta ya Allah, hatta nalqaka fihi ya Allah. Allahumma atina fid dunya hasanah, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma anfa'na Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bina wa bima 'allamtana wa bima syayikhina
وبكل ما أعطيتنا يا أرحم الراحمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.